Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Soranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut meminta kepada seluruh jajaran lingkup Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai untuk mengambil tindakan tegas terkait dengan aktivitas perdagangan ternak ilegal di Kabupaten Manggarai. Hal ini disampaikan Wabub Heri saat membuka rapat koordinasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, bahan asal hewan dan hasil ikutannya di Kabupaten Manggarai yang berlangsung di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai Selasa 10 Mei 2022 lalu. Hal yang paling disoroti oleh Wabub Heri adalah aktivitas mengantar pulauan ternak besar jenis sapi yang terjadi di Kecamatan Reo dan Reok Barat yang belakangan semakin meresahkan. Karena itu dia meminta kepada Dinas Peternakan agar melakukan pantauan secara berkala terkait keluar masuknya ternak di Kabupaten Manggarai, sehingga bisa dipastikan hewan-hewan tersebut sehat dan layak untuk dikonsumsi. Hal ini lanjutnya selain memberikan perlindungan kepada konsumen, juga agar populasi ternak tetap terjaga dengan baik. Apalagi kata mantan Kepala Kesbang Polda Kabupaten Manggarai ini, dengan adanya aktivitas pengantar pulauan ternak besar secara ilegal seperti yang terjadi di Kecamatan Reo dan Reok Barat, tidak tertutup kemungkinan ternak di Kabupaten Manggarai suatu saat akan musnah. Karena lanjut Wabub Heri diduga jenis ternak besar yang diperdagangkan secara ilegal itu sebagiannya adalah ternak betina. Ada 3 hal yang penting lanjut Wabub Heri yang harus ditanggapi secara serius dari aktivitas pengantar pulauan ternak secara ilegal, yaitu ternak yang diperjualbelikan adalah ternak betina, daerah kehilangan PAD, dan perlindungan terhadap konsumen diabaikan sebab hewan-hewan tersebut tidak dicek kesehatannya sebelum dikirim. Untuk itu dia meminta kepada seluruh jajaran Dinas Peternakan termasuk Camat Reo dan Reok Barat dan Kepala Desa agar mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas ilegal tersebut. Kita punya potensi, baik ternak besar juga ternak kecil. Kerbau, sapi, kuda, babi. Situasi kita hari-hari ini. Ada catatan, kuda sekian, kerbau sekian, sapi sekian. Di antar pulau kan. Kemana saja. Tetapi situasi kita terakhir ini ada hal yang sedikit mencemaskan. Terutama pengantar pulauan melalui Pantai Utara. Resminya itu melalui pelabuhan-pelabuhan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tapi tidak bisa disangkal ada sebagiannya melalui jalan tikus. Sebut saja ada sebagiannya melalui kawasan pintu keluarnya itu di Manggarai Timur, sebagiannya juga di Reo dan Reo Barat. Sebut saja misalnya di Nanganaya. Mengapa kita kupas barang ini? Pertama, diduga kuat bahwa sapi-sapi, kerbau-kerbau atau kuda-kuda itu sebagiannya adalah sapi, kerbau, kuda betina. Lalu saya coba analisis, kalau mengantar pulaukan yang betina, maka populasi ternak besar kita akan menurun drastis dari waktu ke waktu. Padahal aturannya itu harus dipantau, dikendalikan, supaya itu jangan terjadi. Akibat lain adalah PD kita menurun dari sektor itu. Itu pasti. Karena dia tidak legal. Tidak di bawah pengendalian pemerintah. Ada 2 hal itu. Dari sapi betina, kemudian PAD, yang ketiga, mana kita tahu, mengantar pulaukan ternak-ternak ini tidak juga dalam pengecekan secara kesehatan hewan.
Tiga hal itu. Yang terakhir, kita omong terus secara kasat mata memperlihatkan orang tetap saja mengantar pulaukan ternak tanpa izin. Kira-kira di situ. Pertanyaannya adalah apa sikap kita? Maka ketika menyebut lokus di Pantai Utara melalui Dinas Peternakan, saya minta sebentar diskusikan. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.